Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner. Apa kabar semuanya? Gue denger COVID mulai ada 1000 kasus katanya begitu. Gue dapat dari Vice atau Kompas gitu ya. Tapi anyway, dan mungkin di luar sana juga cuaca juga lagi nggak terlalu bagus-bagus banget. Jadi sekitar orang-orang gue jadi banyak yang sakit. Tapi terlepas dari itu, semoga semua pada sehat-sehat selalu dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini gue mau ngebahas soal singkatan-singkatan dari sebuah kata yang sering banget kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, di kehidupan sosial kita, yang tampaknya banyak dari kita itu masih belum terlalu tahu sama singkatan-singkatan ini. Hashtag di umur berapa lo tahu singkatan ini? Yang gue dengar di Instagram gitu. Iya, jadi banyak orang-orang yang menggunakan singkatan-singkatan ini yang sebenarnya kayaknya mereka masih nggak tahu arti sebenarnya itu apa. Secara harfiah, secara etimologi dia masih belum tahu. Dan banyak orang yang suka sebut-sebut aja gitu, ngasal-ngasal gitu. Yang mungkin juga sebenarnya banyak pergeseran makna juga dari kata-kata tersebut. Dan ya udah, jadi karena udah keseringan dipakai, jadi mereka pakai kata-kata itu aja gitu terus-menerus. Dan langsung aja yang pertama, kata-kata yang paling sering banget kita gunakan itu, yang sering kita pakai adalah basa-basi. Lo tau arti kata basa-basi apa? Bahas sana sini. Lo tau kan lo? Jadi yang udah kita tahu, jadi basa-basi itu sering digunakan pada saat, jadi terkesan itu orang-orang kalau ngomong atau menggunakan kata basa-basi itu terkesan pada saat mau ice breaking. Terkesan basa-basi itu buat orang yang enggak to the point. Yang padahal sebenarnya basa-basi itu bahas sana sini. Jadi basa-basi itu sebenarnya buat orang-orang yang banyak ngomong, banyak bacot. Lu bahas sini, lu bahas ke sana, jadi banyak topik yang dia utarakan gitu kan. Ya, tapi banyak orang yang gunain bahasa itu jadi terkesan orang yang gak to the point. Jadi kalau lu nanti ketemu sama orang yang ngomongnya kemana-mana ngalur ngidul, nah baru tuh lu bisa ngomong basa-basi lo gitu. Jadi jangan sampai lu gunain basa-basi itu di awal kata gitu kan. Orang ya nggak sih, orang ngegunain kata basa-basi terkesan buat orang-orang yang suka ice breaking, ya kan, yang apa namanya, yang terkesan buat kata-kata yang nggak perlu gitu nggak sih. Jadi sekarang lu kalau mau pakai kata basa-basi, tunggu di akhir kalimat pada saat kita ngobrol sama orang yang banyak ngomong ngalur ngidul, baru lu bisa ngomong basa-basi Anda. Nah, terus yang kedua adalah melayat. Gue nyebutnya ngelayat. Dari zaman bocah gue nyebut ngelayat, dan gue baru tahu ya. Maksudnya, ternyata kata-kata sebenarnya itu adalah melayat. Melayat atau ngelayat biasa digunain pada saat lu lagi ngunjungin temen atau orang yang udah meninggal rumahnya. Jadi kalau lu tanya, lo mau kemana? Gue mau ngelayat dulu, si A meninggal gitu kan. Dan sebenarnya melayat itu ada singkatannya. Melayat, melihat mayat. Cukup ekstrim. Tapi apa lu, ya mungkin kalau anggota keluarga lu, ya lu ngeliat mayat untuk terakhir kalinya gitu kan. Tapi kalau misalkan itu temen lu atau saudara lu gitu, atau orang yang sebenarnya nggak terlalu kenal banget gitu ya, maksudnya ya teman kantor meninggal misalkan, ya udah gitu kita ngelayat untuk menghibur anggota keluarga yang meninggal gitu. Tapi kan jarang gitu ya kita ngelihat mayat. Nah, jadi ada pergeseran makna. Jadi yang sebenarnya ngelayat itu ngelihat mayat, tapi ngelayat yang sekarang adalah mengunjungin rumah orang yang meninggal, and then kita kasih ucapan sabar sama yang anggota keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang ketiga ada kidal. Kidal bisa disebut juga sama dengan kebot. Ya kan, dari zaman dulu kita nyebutnya kidal ya kebot.
orang yang menggunakan periphery tangannya menggunakan tangan kiri. Kalau yang umum menggunakan tangan kanan. Mau makan, mau ngambil sesuatu, mau nendang, mau ngerokok, apa segala macam tangan kanan. Tapi biasanya orang-orang kidal ini menggunakan sebagian besar tindakannya menggunakan tangan kiri. Apa arti kata kidal? Kiri dari lahir. Coba kita cek. Gue juga kurang yakin sih. Kidal artinya left-handed. Dari Kompas kita cari yang kredibel Kompas. Walaupun harusnya ngambil dari KBBI ya, tapi pasti juga Kompas ngambil dari KBBI. Paling nggak kalau salah kita salahin Kompas. Beberapa tahu kidal singkatan kiri dari lahir tuh kan? Ini penjelasan sebenarnya menurut ahli bahasa tubuh. Kompas ramai pembahasan kidal singkatan dari kiri dari lahir melayat. Nah, ini sama kayak yang tadi gue bilang ya. Lalu hingga kini postingan tersebut itu kayak penjelasan dari ahli bahasa. Ini yang kita tunggu. Dosen Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Rida M. Wibowo menjelaskan asal-usul dari kata tersebut. Ia menilai secara etimologi atau asal-usul kata kemungkinan arti sebenarnya dari kidal basa-basi mudik. Oke, ini yang bakal mau kita bahas nanti nih. Ada mudik juga soalnya. Oke, tidak ada penjelasan yang memuaskan. Saya menduga kata-kata mana artinya? Tidak ada dari Kompas. Kita back lagi. 8 fakta tentang orang kidal Selasa, berarti kata kidal. Kompas.tv. Kidal bukan tangan. Arti kata kidal menurut KBBI. Ini yang kita cari. Kidal bersifat lebih terampil tentang anggota badan tangan bagian kiri daripada bagian kanan. Kalau dari KBBI ini bukan singkatan. Seperti penamaan aja, orang yang lebih unggul dalam di bagian kirinya dibanding kanan. Ya anyway lah, pokoknya kidal itu setahu gue memang kiri dari lahir. Tapi kalau misalkan ada singkatan lain, coba silahkan di komen. Atau memang kidal itu bukan singkatan. Gue dapet dari mana itu ya? Gue dapet dari TikTok apa? Nah, karena yang dari TikTok juga sama. Apa yang gue tau dari bocah. Kalau kidal memang gue dulu tuh dibilangin sama guru SD apa ya? Ya karena kidal kiri dari lahir, katanya begitu pada saat ada postingan dari TikTok. Ya oh ya memang bener berarti sama. Tapi pada saat gue cari di internet tidak eksplisit. So lanjut aja yang keempat, yaitu mudik. Mudik kalau yang gue cari itu dia berasal dari Jawa. Katanya sih begitu, mudih dilik namanya. Gue nggak tahu arti kata mudih dilik. Kita cari lagi. Apa arti kata mudik? Mudik itu artinya, jangan dari Kompas lagi lah. Mudik apa artinya? Mudik apa itu? Mudik artinya
News Detik KBBI. Jadi asal usul istilah mudik ternyata dari bahasa Betawi. Betawi Pride. Oke, bulan Ramadan. Oke, sudah banyak diantara orang Betawi, banyak diantara orang sebelumnya tidak melakukan mudik ini soal COVID. Bagi orang Betawi sendiri, mudik adalah peristiwa sakral. Mudik berasal dari kata keudik. Ya, karena kalau orang Betawi itu, BTW saya orang Betawi Pride. Yoi. Jadi mudik itu, kalau orang Betawi itu kayak suka nyambungin aja gitu kata mudik, keudik gitu loh. Jadi mungkin ya kan berasal dari kata mudik yang berarti menuju ke selatan atau ke daerah yang dekat dengan sungai. KBBI mencatat udik seringkali diartikan sebagai desa, dusun, kampung. Secara singkat, udik diasosiasikan dengan keterbelakangan atau kampungan, tidak tahu sopan santun. Orang Betawi mengenal kosakata lain yakni milir atau menuju hilir tuh. Jadi kayak mudik, atau kalau ke hilir, ngilir atau apa? Milir, menuju ke utara atau dekat laut. Selain itu pula muncul istilah milir mudik yang artinya sama dengan bolak-balik. Maksudnya adalah pulang dari kota Batavia ke kebun sawah ladang di desa, begitu terus berulang kali, mudik, bolak-balik. Meski demikian ada pula yang menyebut mudik berasal dari kata-kata Jawa ngoko, mulih dilik. Nah itu yang tadi gue bilang tadi, yang artinya pulang sebentar setelah merantau. Nah, lu percaya yang mana? Lu percaya dari yang Betawi atau dari yang Jawa ngoko? Kalau karena gue orang Betawi, jadi gue percaya ya itu dari bahasa Betawi. Terserah lu pada. Jadi sebenarnya kata-kata singkatan itu kan dia berkembangnya tergantung interpretasi dari setiap masyarakat ya kan. Jadi mudik itu bisa mudik atau bolak-balik atau mulih dilik, pulang setelah merantau. So yang kelima ada doi. Doi itu dia orang istimewa. Ini kayaknya memang masih tepat penempatan ini. Jadi kalau zaman dulu itu dulu sih, kalau sekarang doi itu pergeseran maknanya lebih ke apa ya? Lebih ke nyebut orang yang nggak terlalu dikenal itu doi itu, atau enggak ya sekarang bisa ke sana arahnya. Tapi kalau dulu gue zaman SMP gitu ya, nyebut yang disuka tuh ya doi gitu, karena memang masih tepat dengan kata-kata arti sebenarnya dia orang istimewa. Doi nggak ada masalah, mantap. Lanjut next yang ke 6 ada sinetron. Sinetron ternyata punya singkatan. Kita cari lagi coba. Sinetron artinya soap opera. What is that? Menurut KBBI, ya, menurut KBBI, sinetron itu film yang dibuat khusus untuk penayangan di media elektronik seperti televisi. Tapi kalau arti yang gua dapat, sinetron itu adalah sinema elektronik. Coba kita cari lagi. Jago kata. Nah, ini kayaknya ini jago kata, sangat jago dalam berkata-kata. Kita buka. Hidup ini bukan sinetron di mana banyak yang salah. Ini mah quotes doang. Ini nih. Film yang dibuat khusus untuk penayangan di media elektronik, sinema seperti televisi. Ya, bisa sih, berarti kalau kita lihat dari pengertian ini semua, film yang dibuat khusus untuk penayangan di media elektronik, sinema, ya kan? Scene-nya sinema, etronnya elektronik. Bisa jadi.
Jadi sinetron adalah sinema elektronik. Oke, next yang ke-7 ada kepo. Kepo itu sering diasosiasiin sama orang-orang yang mau tahu aja. Memang secara harfiah arti kepo itu adalah knowing every particular object. Kepo, ini gak sih? Coba kita cari arti kata kepo. Tipe saya. Curious. Kepanjangan kepo beserta 29 singkatan gaul. Wah, mantap. Apa arti kata kepo? Tagar. Di zaman sekarang ada banyak singkatan gaul kerap digunakan oleh anak muda. Tidak penting. Salah satu singkatan gaul yang kerap disebut yaitu kepo. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Nah, objek yang benar bukan topik. Biasanya kata ini ditujukan pada seseorang yang serba ingin tahu aja. Iya, betul. Jadi dia itu mau tahu objek atau ya topik bisa lah. Pembahasan lah. Jadi orang-orang ini mau tahu aja sama pembahasan orang gitu. Bisa jadi pergeseran maknanya itu buat orang-orang yang pengen tahu aja urusan orang gitu. Orang beli mobil pengen tahu aja. Orang beli rumah pengen tahu aja. Wah, itu dia. Jadi kepo adalah knowing every particular object. Terus ada lagi singkatan lain yang kesekian, gua nggak tahu udah keberapa tuh. Kijang, mungkin Kijang lu udah pernah tahu kali ya. Kijang itu artinya kerjasama Indonesia-Jepang. Kijang artinya sejarah otomotif nasional. Double. Nama Kijang merupakan singkatan dari frasa kerjasama Indonesia-Jepang. Toyota Kijang lahir karena pemerintah Orde Baru yang dipimpin mendiang Presiden Soeharto mengeluarkan program kendaraan bermotor niaga serbaguna atau KNBS pada awal tahun 1970. Jadi Kijang masuk ke Indonesia tahun 1970 dan kita kerjasama sama Nippon. Nippon itu kan tentara Jepang ya, maksudnya sama orang Jepang. Jadi Kijang itu mungkin udah banyak orang yang tahu juga. Kijang itu adalah kerjasama Indonesia sama Jepang. Dan yang terakhir, yang ke 9 ya, karena gue cuma ngerangkum 9 kali ini. Nanti kalau misalkan rame, gue coba akan cari lagi singkatan-singkatan yang mungkin lu belum pada tahu dan biar pada tepat aja penempatan kata-katanya. Terus yang terakhir ada Irian. Irian Jaya itu ada singkatan. Itu bukan sebuah kayak kata Palembang, Jakarta atau Tangerang. Tangerang itu ada singkatan juga. Tangerang itu ada yang bilang benteng menyerang. Ada yang bilang juga begitu. Tapi pokoknya Irian itu bukan satu kata utuh kayak apa ya? Kata-kata yang nggak ada singkatannya lah. Tapi ternyata Irian itu ada singkatannya. Singkatan dari Irian itu adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nggak percaya? Kita cari saja. Irian artinya sebelum berubah jadi Papua, Irian ternyata akronim. Loh, tidak terbuka. Serambi News sepertinya gorengnya. Irian, kita lihat dari sejarah perubahan nama Irian menjadi Papua. Oh ini, sekilas Papua. Papua.go.id sudah pasti kredibel. .go.government.id yang dirilis oleh pemerintah. Sekilas Papua adalah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Asal kata Irian adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Ya kan, gue bener kan? Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. That's it. Jadi
Irian itu adalah sebuah singkatan yang dulu ada perebutan wilayah dari negara kita, dan ada bujuk membujuk gitu kan, mending lu ikut gua aja, ikut Indonesia, pasti Anda sang sejahtera. Faktanya Freeport mengeruk emas-emas Pak. Oke, so segitu dulu aja rangkuman video gua kali ini. Apakah bermanfaat? Tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan ini videonya rame, gue bakal ngupload lagi tentang kalau gue dapet sih tentang apa namanya singkatan-singkatan dari berbagai negara, dan kalau rame dan kalau gue dapat lagi singkatan-singkatan baru, gue akan coba share lagi di video gue selanjutnya. Dan kenapa kita harus tahu singkatan-singkatan yang sebenarnya sering kita pakai, supaya kita tahu penempatan, supaya kita nggak ngomong asal goblek aja, supaya kita memang apa ya, bukan biar dilihat pintar, bukan, tapi biar kita nggak ngasal aja gitu, supaya itu biar itu berdampak ke aspek-aspek yang lain gitu. Jadi semoga bermanfaat, dan dari kalian kalau misalkan ada singkatan-singkatan yang dari daerah kalian, coba silakan di share, nanti gue coba mau bahas, karena yang tadi gue bahas itu masih cukup general, masih cukup umum yang kita ketahuin di masyarakat gitu. Mungkin ada yang dari daerah Medan, dari daerah Makassar gitu, yang mungkin kita nggak tahu, karena singkatan-singkatan itu balik lagi tergantung interpretasi dari setiap masyarakat. Kayak tadi mudik, ada yang dari mulih dilik, ada yang bilang itu dari bahasa Betawi, artinya mudik atau mudik balik ke udik gitu. Tapi apapun namanya, yang penting supaya kita tahu penempatan kata-kata tersebut. So kalau misalkan lo suka sama video gua kali ini, silahkan di like, dan kalau misalkan lo nggak suka silahkan dislike. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe ke channel Basit Corner. Dan besok hari Senin, karena gue syuting di hari Minggu sekarang, apalagi udah kali ya. See you and ciao everybody.